Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, channel obrolan Saiki bersama tim mengadakan perjalanan muhibah dan perjalanan Tambak Tilas dari Cilegon menuju Sumur, Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang. Diguyur hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah siang ini diguyur hujan barokah di Sumur, sejuk sekali. Kunjungan kami, tim kami di Pondok Pesantren Al-Huda yang diasuh oleh Pak Ustadz Ade Royadi bersama Ibu. Kami bersama santri yatim di sini menyerahkan bantuan kadedeh buat pesantren Pak Haji Ade. Mudah-mudahan barokah. Amin. Di selain Al-Quran juga ada ya bawa ala kadarnya. Kemudian juga sebagai kenang-kenangan kami ngasih sarung spesial buat Pak Ustadz Ade. Amin. Di dalamnya ada amplopnya nih. Ada amplopnya ya. 1,5 juta. Ya. Mudah-mudahan barokah. Kita dengarkan testimoni dari Pak Ustadz Ade cerita kapan Pondok Pesantren Yatim ini didirikan dan sudah berapa alumni yang keluar, yang sekarang sudah berapa juga jumlah santri anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ade Royadi ya. Belum haji belum. Insya Allah tapi ingin gitu. Pengen naik haji gitu. Menjalankan rukun Islam yang kelima. Berdirinya Pondok Pesantren Al-Huda Miftahus Sa'adah ini di Kampung Cinibung, RT 01 RW 05, Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ini berdiri tahun 2003. Saya mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah di pondok pesantren ini anak yatim dan yang fakir di sini ditampung walaupun gimana, karena kan yakin rizkinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui hamba-hamba Allah. Saya ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Haji Mansur yang telah datang ke sini silaturahim. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Lelahnya itu semoga jadi lillah dan jadi lillah, dan semoga jadi lillah itu Pak Haji oleh Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan rohani dan jasmaninya, gitu, serta keluarganya sehat semua, dijauhkan dari malapetaka fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian tentang ini pengurus pondok pesantren. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berdoa ya kepada Allah biridhoillahi ta'ala ila hadratil habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatina wa ahlina baitil kirami syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita angkat tangan ini ya. Semoga doa kita oleh Allah dikabul. Yakin dikabul. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya muwassilin wa ya nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qulina biha min al-ahwal wal afat. من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات يا الله وتظلتنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وأبد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من هو في عرويك نور يا من هو في الشاركون يا من هو في كل منذرون يا من هو في عمق الناشرون اللهم أكرمنا من حال من ظلمات النور. اللهم أحسن مقاصدنا بالخير اللهم أحسن مقاصدنا بالخير اللهم أحسن مقاصدنا بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا الله يا أحد يا بر يا صمد لم يدع صاحبك ولا ولدا يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك بحق بأسمائك العظام وأمرك الكرام وسهل الخاتم على الصلاة عظيمة وعبد عبد الرحمن وعبد عبد السماد وعبد عبد الوحيد وعبد الله الرحمن. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkanlah umurnya ya barakah ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkanlah rohani dan jasmani ya Allah dan keluarganya, jauhkan dari segala macam bahaya ya Allah, dan berikanlah rezeki yang banyak serta barokah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan kami semua berikan yaitu rezeki yang banyak serta halal ya Allah. Dan semoga doa anak-anak yatim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Aluhan, Al-Ajal, Al-Ajal, As-Sa'ah, Barakallahu alaikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi-fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, Kak Kobo, ya, lu Mas. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة خصوصا Syekh Wasid bin Syekh Abbas Syai'ulillah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala
سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا يا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا خير ناصر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في الثواب ما كنا هداية لله لشيء وسيد بن سي عباس لأرواح من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم لا تهن اجره صلاتنا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا قبورهم من الروض وترضيه الجنان ولا تجعلنا قبورهم من نيران إلى يوم القيامة بالشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ببارك سبحانك ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersama tim mengadakan napak tilas. Setelah kemarin di Cilegon juga mengadakan napak tilas, ziarah di petilasan Ki Wasid, salah seorang tokoh pejuang di era 1888 yang dikenal dengan peristiwa Geger Cilegon. Dan kami di sini berada di bawah jembatan apa nih? CCI ya. CCI Kecamatan Cimanggu bersama Pak Ustadz Ade Royadi didampingi Bapak Haji Uci sebagai kuncen. Nah, sebagai kuncen ya. Saya minta testimoni dari Pak Ustadz Ade Royadi tentang sekilas saja tentang perjuangan petilasan Ki Wasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya Pak Haji. Saya akan menerangkan sedikit ya pengalaman saya dan saya dengar dari orang-orang tua dulu bahwa pejuang Syekh Wasid waktu dulu itu dikejar-kejar dari Cilegon ya, Banten oleh Belanda sampai ke sini ke Kecamatan Cimanggu, ke desa Tanggil Sari, Kampung Cisi, bergerilya. Bahwa bersama patihnya juga itu yang namanya Mama Haji Ismail. Nah, yang makanya di seberang itu Mama Ismail itu masuknya ke Kecamatan Sumur. Kalau Syekh Wasid ini ke Kecamatan Cimanggu. Nah, berseberangan. Sejarahnya begini. Nah, kata orang tua dulu, ini Syekh Wasid ini sebenarnya ditembakin oleh orang Belanda toh. Dikirain Syekh Wasid yang ditembakin. Cuman yang ditembakin itu tongkat dan topi. Ada sebagian juga itu yang bilang hanya cuman tetesan aja. Maka di sini tuh makom. Tapi ada juga yang bilang kuburan katanya. Tapi kebanyakan yang bilang di sini itu cuma makom Syekh Wasid. Kalau kuburan itu orangnya dikubur ya. Nah, gitu itu tentang Syekh Wasid ini. Waliullah ya kalau kami itu nyebutnya waliullah karena kan pejuang kemerdekaan Indonesia tercinta dan dia itu perjuang agama juga, agama Islam, Geger Cilegon. Nah, inilah di sini petilasan. Makamnya nggak ada tahu di mana. Ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Cuman sekian aja dulu aja ya. Kalau ada salah mohon dimaafkan ya kalau kisah saya ini, pengetahuan saya ini tentang sejarah Syekh Wasid bin Syahbas ini ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, itulah sekilas penjelasan dari Pak Ustadz Ade Royadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih dalam kondisi rintik-rintik hujan sejak tadi pagi Pak Ustadz Ade. Kami berada di pintu gerbang Taman Nasional Ujung Kulon, daerah paling ujung di Pulau Jawa bagian barat atau di Provinsi Banten.
Pemirsa, perlu diinformasikan di sini bahwa salah satu hewan langka di dunia adalah badak bercula satu, atau dalam bahasa ilmiah disebut Rhinoceros sondaicus. Namun belakangan nama tersebut ada pergantian menjadi nama Erinocerus. Jadi dari rhinoceros, Erinocerus. Rhinoceros sondaicus nama ilmiahnya, kemudian diganti Erinosondaicus atau badak bercula satu. Satu-satunya hewan langka di dunia hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Dan satu lagi ada di Vietnam. Inilah karunia Allah bahwa pemerintah negara melindungi hewan-hewan atau binatang yang ada di hutan. Karena sama juga Allah dilindungi. Ini luar biasa. Tidak boleh diganggu, apalagi diburu atau dibunuh, itu ada hukumannya. Dan petugas dari polisi hutan atau jagawana seringkali memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah sumur khususnya agar bersama-sama ikut membantu pemerintah menjaga lingkungan, termasuk menjaga jangan sampai ada pemburuan terhadap kawasan Ujung Kulon. Demikian laporan dari daerah paling ujung di Ujung Kulon. Dalam perjalanan kami Napak Tilas. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan barokah oleh-oleh perjalanan hari ini, Minggu 13 April 2025. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada manusia yang sempurna. Matahari pun kadang tertutup awan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ashabul karamah. Assalamualaikum ya ridwan kulli. Assalamualaikum ya warahmatullah. Assalamualaikum. Terima kasih kalimun. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatina wa ahlina baitil kiram syurul lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila hadrati
Uyut Mardasim bin Kainun. Syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina ya Rasulillah ajma'in. آمين يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وكن بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة وعباد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وتسوى مطرنا هاجة لله رحيم يا أهل القبور ويثمر دسم من كينون لأرواح من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا قبورهم روضة رياض الجنان ولا تجعلنا قبورهم النيران إلا يوم القيامة بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا أهل القبور. السلام عليكم يا ولي الله وتسليما لنا إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sore ini di penghujung perjalanan kami di wilayah Sumur, Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, tibalah kami berziarah di makom salah seorang aulia di Ujung Kulon. Adapun riwayatnya, kami minta Pak Ustadz Ade sekilas menjelaskan silsilah beliau ini, karena yang ziarah ini tidak hanya dari Banten, dari luar Banten banyak yang berziarah di tempat ini. Tempat ini terpencil dari lingkungan, terpotong atau dikelilingi areal sawah yang begitu luas dan subur. Di sebelah kiri dan belakang kami ini adalah perbatasan kawasan nasional Ujung Kulon. Demikian pengantar, dan kami minta Pak Ustadz Ade sekilas menjelaskan waliullah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan sedikit menjelaskan tentang karomah, yaitu Uyut Mardasim. Uyut Mardasim itu dijuluki dengan Wali Sobar. Saya dulu juga nggak tahu bahwa di sini nih ada keramat gitu, wali yang bernama, kalau kami ini orang Ujung Kulon menyebutnya Uyut Mardasim. Uyut Mardasim entah asal dari mana kami juga kurang tahu, tapi ada segelintir orang yang mengatakan bahwa Uyut Mardasim itu asalnya dari Cirebon. Cirebon. Nah, kisah waktu itu ada tukang ojek ngojeki orang Pandeglang. Kata orang Pandeglang itu bahwa dia di Mekah waktu tragedi Mina yang mau roboh itu, dia ditolongin sama kakek-kakek. Nah, dikeluarin sama kakek-kakek, suruh keluar. Sudah keluar dia, kakeknya udah keluar, itu runtuh katanya tuh terowongan Mina ya.
Nah, sesudah itu dari luar si yang ditolongin itu nanya. Nah, Jahit lah ya. Nah, kakek ini orang mana? Kata kakek itu yang nolongin, saya ini orang Cipining katanya, Kelapa Luhur. Nah, Kulon. Ujung Kulon. Kulon. Ujung Kulon. Kalau mau silaturahmi silahkan. Di sana ada kayu nangka besar sama kucing hitam. Tadi gubuk kakek itu. Nah, dia nggak tahu gimana, nggak tahu gimana. Dia pulang dari Mekah langsung ke daerah sini ke Ujung Kulon, ke Cipining. Nah, nanya sama tukang ojek, antarin ke Uyut Mardasim katanya. Udah gitu, ditanya di kampung, ditunjukin lah di sini bukan rumah, kuburan, kuburan. Nah, kaget lah, nangis lah orang itu. Itu segelintir. Sempat nangis ya? Iya, sempat nangis yang pernah ditolongin itu. Nah, dan ada lagi kisah-kisah banyak lah, mancing seberapa setahun nggak pakai umpan di lautan. Banyak itu kisah-kisahnya. Pakaiannya itu dari kulit terep, kata orang tua dulu di sini. Uyut Mardasim ini. Temennya dia cuman kucing doang. Mancing juga dia tuh untuk ngasih makan kucing. Nggak makan nasi dia tuh, nggak makan nasi nggak. Jadi hasil pancingannya buat kucing. Iya, hasil pancingan itu buat kucing. Itu kelakuan waktu ada zaman dulu itu Uyut Mardasim. Ya cuman segitu, apabila salah mohon dimaafkan, itu karena kan cerita ya, tapi insya Allah ada kebenarannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kerja-kerja kita di bulan Syawal, setelah kita semua kaum muslimin muslimat melaksanakan puasa Ramadan, mudah-mudahan kita dalam kondisi bersih dari dosa, mudah-mudahan wasilah daripada jejak leluhur kita, Ki Wasid, yang dulu Ki Sam'un juga akan melaksanakan kerja pemerintahan, terlebih dahulu sowan ziarah kubur kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua ini menjiwai semangat juang beliau ini. Barangkali itu pemirsa, mari kita semangat dunia akhirat. Mudah-mudahan hidup kita barokah, mendapat pahala, mengikuti jejak leluhur orang tua kita, para pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa raga untuk kedaulatan Republik Indonesia. Demikian pengantar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Ismatullah SPD MPD sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon menyampaikan pada tahun 2025 bertepatan dengan Pasca Idul Fitri, kami bidang kearsipan berziarah ke makam pahlawan Ki Wasid. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pesan bahwa pentingnya sejarah dan orang tua kita dalam memberikan yang terbaik di saat ini. Menurut perhitungan, insya Allah Bapak Kiai Haji Wasid ini lahir di tahun 1842, sehingga wafat di tahun 1888 itu di umur 46 tahun, sangat muda sekali. Dan apabila dihitung pada tahun 2025 ini akan mencapai haul yang ke 137 tahun. Dan 137 tahun ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa Cilegon berdiri berkat perjuangan beliau, sehingga kepahlawanannya memberikan arti kepada kita untuk mewujudkannya menjadi pesan bahwa kita harus menjadi yang terbaik untuk mengisi kemerdekaan, hasil perjuangan, dan nilai-nilai perjuangan itu memberikan semacam inspirasi buat kita generasi muda di Kota Cilegon. Untuk itu saya sebagai Kepala Dinas memberikan pesan kepada masyarakat Cilegon untuk terus jangan lupakan para pahlawan, khususnya alim ulama, Ki Wasid sebagai tokoh perjuangan petani yang saat itu dalam istilah geger Cilegon yang terjadi di 1888 Masehi. Semoga itu menjadikan semacam tonggak sejarah untuk masyarakat Cilegon. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan yang terbaik
dan insya Allah mendoakan beliau untuk diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai seorang yang terjerumus ke dalam sebuah peristiwa sejarah geger Cilegon, karena saya bukan sejarawan ya, jadi karena terjerumus saja gitu, akhirnya saya mendalami peristiwa itu sehingga akhirnya detil demi detil saya memahami itu. Intinya geger Cilegon itu merupakan lambang pemersatu sebetulnya. Jadi pada pemerintahan Hindia Belanda itu geger Cilegon itu sebagai suatu gerakan kebersamaan. Mudah-mudahan gerakan kebersamaan ini akan selalu direalisasikan ke dalam kehidupan di era sekarang ini yang kelihatannya sedang terpecah-pecah oleh kepentingannya. Cuman ada satu kesempatan nih Pak. Kalau cerita geger Cilegonnya sendiri atau cerita Ki Wasid saya sudah sering cerita. Tetapi saya tadi malam itu WA-an sama orang Pamarayan. Jadi selama saya menelusuri peristiwa geger Cilegon ini kan sulit menerima cerita yang secara turun-temurun. Ya kecuali cerita Ki Wasid apa itu ada. Tetapi peristiwa pada hari itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu tidak ada orang yang bisa menceritakan berdasarkan cerita dari kakek neneknya, itu tidak ada selama saya penelusuran itu. Nah, tiba-tiba semalam itu ada yang menanyakan, orang Pamarayan, ibunya juga dari Pamarayan, dia menanyakan, Pak Bambang, kok katanya geger Cilegon itu ada pembakaran kampung dan lain sebagainya gitu. Terus lagi di situ ada orang tua yang ikut terbakar, terus sementara orang di kampung itu juga mengungsi gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini harus dicatat, cerita ini tidak pernah ada di Cilegon dan di tempat lain selain di Pamarayan begitu. Dan itu faktanya saya jelasin, itu kejadian pada tanggal 12 Juli 1888 ya kurang lebih ya 12 Juli kalau nggak salah, itu di Kampung Beji kata saya. Jadi Haji Wasid itu dicari-cari ke sana kemari nggak ketemu, mungkin karena nggak kenal wajah ya. Jadi si orang nyari juga kali nggak tahu. Padahal Haji Wasid itu ada di kampung itu. Nah begitu ada informasi Haji Wasid ada di situ, berangkatlah dia ke Gunung Gede. Tetapi begitu sampai di situ dicari sudah tidak ada dan sudah kosong kampung itu mengungsi. Ini cerita ini ada di Pamarayan dan itu baru saya dengar ini. Sementara saya yang di Cilegon aja nggak ada orang cerita geger Cilegon. Itu kira-kira yang saya sangat tertarik dan ini harus direkam. Ini fakta sejarah dan bukan rekayasa gitu. Intinya cerita geger Cilegon itu iya yang terbaru dan itu faktanya, fakta yang saya dapatkan gitu. Tapi itu kan berdasarkan data. Tapi cerita turun temurunnya malah ketemunya di Pamarayan. Begitu aja. Terima kasih.